Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Ini adalah dermaga yang ada di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan. Insya Allah kita pada hari ini, hari Jumat, kita akan berziarah ke makam keramat Datuk Pamulutan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Tonton terus teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Pate kapal oleng kah Pate? Anak ke makam Datu Pulau Batakan. Pulau Datu, Pantai Batakan. Nah, Acel, kapal oleng ya. Pate. Jadi di seberang saya itu sudah nampak sebuah pulau ya teman-teman. Itulah yang dinamakan Pulau Datu. Mengapa dinamakan Pulau Datu? Karena pulau tersebut terdapat makam seorang datu yang dikenal dengan sebutan Datuk Pamulutan. Pulau Datu tersendiri merupakan pulau kecil yang terdapat di dekat Pantai Batakan, Kecamatan Panyipatan, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Baik, kita sudah sampai teman-teman. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat, walaupun tadi kita agak sedikit gemeteran. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Datu, Pantai Batakan. Ini Acil, mama saya, dan bersama Habib dan keluarganya. Yang mana yang ke dalam, Be? Yang tahu kah, Be? Itu dalam kita nih. Inilah Pulau Datu di Pantai Batakan. Untuk menuju makam kita melewati beberapa tangga, anak tangga. Mangga Hajel. Yang banyak kali surut di mana, Be? Di pinggir. Yang di pantai tadi tuh, yang di pinggir tadi tuh. Biasa di bawah, Cel. Mana bisa di bawah? Nggih. Nah, WC-nya di bawah. Nggih. Oke. Mandi situ, Be. Be. Pon. Mandi situ surut, Be. Oh, ada banyak habis di bawah ombak dengai, ditariknya kita. Tarik Terus ombak. yang di pantai itu, Bang, ada Oh. ditarik, Kak. Kita ke WC sebentar. Alhamdulillah. Kenapa yang di kalem-kalem itu, Be? Pon. Yang mandian kan ada ditarik, Be. Nggih, tahu lah. Nah, beginilah teman-teman suasananya di Pulau Datu menggunakan kapal kecil kita. Tadi ombaknya memang cukup besar. Nggih.
Banyunya ada dah. Ke situ nama. Lihat aja. Hati-hatilah. Kalau ada kepiting, bikin kepiting nanti kakinya. Sumber air tawar. Asli tabungan daku nih. Oh, inggih. Cuma di anu orang dah dua belas orang. Padahal parak benalah lawan pantai. Ini banyunya. Inggih. Berapa meter dah? 4 meteran lah. Pemandangan di sini sangat indah ya teman-teman kalau dilihat dari atas. Jadi beginilah teman-teman kubah beliau yang terletak di atas pulau. Oh, inggih. Dan nama asli beliau adalah Sultan Hamidin Syah yang berasal dari Batang Banyu, Mangapan, Martapura. Pada saat beliau masih hidup, beliau juga menggunakan nama Muhammad Taher sebagai nama samaran dalam menjalankan tugas sebagai wali dan hamba Allah. Sedangkan Datu Pamulutan adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat karena beliau suka memulut acara berburu dengan menggunakan getah, biasanya untuk berburu unggas atau burung. Sultan Hamidin Syah ini mempunyai adik bernama Sultan Ridwan Syah yang juga seorang pendakwah. Nah, dalam menyebarkan Islam, mereka menempuh jalan masing-masing, yaitu Datu Pamulutan ke arah timur dan adik beliau Sultan Ridwan Syah ke arah barat. Datu Pamulutan mempunyai seorang murid yang selalu mengiringi perjalanan beliau. Namanya Haji Samsudin, sedangkan nama asli beliau adalah Bamasara. Samsudin menurut pendapat sebagian orang adalah penduduk asli Tanjung Dewa yang juga dimakamkan di Pulau Datu. Posisinya lurus di unjuran bagian kaki makam gurunya. Di dalam kubah Datu Pamulutan ini masih ada dua makam lainnya, yaitu makam Haji Abdus Samad dan Haji Japri. Mereka adalah dua bersaudara itu sebagai seorang guru agama dan pada saat wafatnya juga berpesan agar dimakamkan di Pulau Datu. Datu Pamulutan juga seorang pejuang, terbukti dalam perjuangan melawan penjajah. Ia mempunyai anak buah yaitu Patih Mulur dan Patih Matis yang bertugas di daerah Pulau Pinang. Oh, ini depannya lah. Sini. Sama itu kata depan. Oh, sama aja. Kelilingin tuh lautnya. Oh, inggih. Tapi bisa ya kalau sini bisa, sana bisa. Ini mah malah kamu tenggara sini kan. Oh, inggih. Nah, jadi kita istirahat sebentar setelah ziarah bersama Habib Saprin sama Rinda. Nah, Cil, Imai, ini Mama. Ini Fatih, anak saya. Santai mah ribut. Bilang enggak? Kalem jokongnya. Jadi kan tahu lagi apa jangan menyelamatkan buku itu sih gue dan siu. Kapan pulang? Ya, jangan saya baca itu sedikit jangan tahu tuh. Pas bawa manakib sidin lah. Sebelum beliau wafat sudah sempat berpesan bila kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikuburkan di desa Tanjung Dewa. Beliau kemudian menggaris batas tanah dengan ibu jari kaki untuk membatasi tanah agar tidak tercemar dari hal-hal yang najis seperti dikencingi anjing, apalagi sampai diinjak penjajah kafir. Disinilah tampak keramat beliau, tanah yang digaris lambat laun menjadi sungai kecil dan akhirnya menjadi lautan. Sehingga tanah yang digaris jadi pulau tersendiri. Datu Pamulutan wafat dan dimakamkan di Pulau Datu tahun 1817 Masehi. Sedangkan murid beliau menyusul
tahun kemudian atau pada tahun 1825 Masehi. Sebenarnya beliau wafat di desa tempat tinggalnya di Martapura, kelak bila meninggal dimakamkan ke Tanjung Dewa. Karena jalan waktu itu masih belum seperti sekarang, maka jenazah dibawa lewat sungai kemudian menyisir laut dengan menggunakan sampan. Di sini kembali terlihat karomah beliau. Sampan yang digunakan menurut pandangan orang awam bukanlah sampan yang layak untuk mengarungi lautan karena kecil dan lagi bocor, sehingga ragu apakah sampai atau tidak. Namun dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampan bisa sampai ke Tanjung Dewa. Sampai dengan sekarang, tanah yang dibelah oleh jari beliau masih tetap terpisah dari daratan yang berjarak sekitar 1 atau sampai 1,5 km. Makam keramat ini juga sudah menjadi tempat wisata religius banyak masyarakat baik dari kota Pleiari dan sekitarnya maupun masyarakat Kalimantan Selatan yang mengunjungi makam beliau. Nah, begitulah sejarah singkat tentang Datu Pamulutan. Sudah. Boleh kan karena sore buannya nih. Lagi ke lampunya sini celai, lampunya rusak. Teh. Dendak. Kenapa orang mandi yang berkata ada Karena orang sudah dewasa, Ati kan masih kecil. Nanti hanyut di bawah ombak. Gimana? Ati kan belum bisa berenang. Ya enggak? Sudah 3 kalinya Bang boleh. Nanti boleh latihan renang dulu, Ati. Oke. Nah, teman-teman, ini pemandangannya. Sudah hampir sore kita nih. Kita takut kalau kapal kita nanti jauh dari permukaan karena semakin sore di sini airnya semakin surut, semakin kering. Tapi habis sih. Haus, kami minta pulang. Gampang aja kita ke rumah orang juga kita. Main sana. Bisa gue juga mesti. Iya langsung deh, karena biasa baca doa aja langsung. Iya. Jadi jangan kayak gini. Alhamdulillah selesai kita ziarah, jadi kita kembali pulang. Ini adalah gunung di tengah-tengah lautan. Wow. Enak ngatek, Be. Kon. Hati-hati. Karena ini udah habis, nggak boleh gitu. Turun gunung. Nah, jauh udah kapalnya. Hati-hati taling share lah. Tunggu.
duitnya ada lah. Nah. Ayo ambil lah 2. Berapa Acel? Berapa 2? 500. Ini pas nah 2.500 tunjuk tuh nah. Lupa 2 be. Muka 2 aja. 2 aja 1.000. Unjuk uangnya sama Acelnya. Unjukkan Acel aja. Iya. Mulai tadi nak belanja aja pikirannya. Hamdani Yosifson tentang religi aja. Bersahabat lagi cuacanya. Kalau Filipina pas datang Jepang kan aja jadi siap aja nih mau beresin anu kan bersahabat bang tapi acem tuh kalau iwak aja kena mak tali mak tali ini dia menjual ikan tali bang boleh. Nah ini adalah ruang musola bagi yang mau sholat di pantai Batakan. Nah di ujung situ pantainya teman-teman. Jadi ini adalah rumah ayah angkat Habib Saprin di pantai Batakan. Beliau sering kesini. Dan apabila ziarah ke makam Datuk Mulutan tersebut, beliau istirahat di tempat ini. Kebetulan pemandangannya sangat bagus teman-teman, karena langsung berhadapan dengan pantai Batakan. Yang ke situ banyak besar. Oh kerangnya banyak teh. Wow. Nah, itu mataharinya. Nggih. Wah, tadi kita ke pulau itu ya, teman-teman. Kelihatan nggak Pulau Datuk? Ah, jauh sekali, teman-teman. Yuk, A. Nah, pas ada pantai Batakan. Oke. Kate. Sini aja lah, nanti basah sandalnya, nanti ngalih. Naik mobilnya naik. Ayo, sini aja. Nah. Jadi kita ke rumah ayah angkat Habib. Ini pas di depan pantai Batakan. Nggih. Pon. Oh, nggih. Imbayan aja. Kena masuk angin. Belum tah, Pak. Pon. Tapi mau makan udah lagi. Oh, nggih. Ini dia makan duluan. Mas Dayat. Nah, suruh makan lah. Anu Kang, mendadak-dadak kalau kada pemalaman kada Nggih. mendadak gua. Nggih. Karo Papa. Ayo, tunggu Mama. Itu, Be. Boleh itu kan ini aja nah. Tuh aja nah. Nah. Mana? Disediakan tuan rumah nah. Nang dampar tuh. Babila. Nah, itu bisa kan malam tadi damparnya tuh di rumah undangnya ada aja ndak bilangnya haur nih ya. Oh yang ibu abang ada tadi kak? Teh. Nah itu kak. Kayak nyaman. Di